Udah, guys makan nasi aja belum habis, masih dipegang, langsung itu oleng. Ini ada apa? Ini Manara, suaranya kayak geledek gitu, gede banget suaranya. Dibawa keluar bapak saya sampai didopong gitu, sampai digendong, udah nggak usah jalan, kasihan tuh atau nggak mau. Ya alhamdulillah dia di belakang. Kecelakaan maut terjadi di tanjakan Balas Panumbangan, Ciamis. Sebuah bus pariwisata menabrak sejumlah kendaraan dan 3 rumah hingga roboh. Sobat penyintas, bus yang membawa rombongan ziarah dari Desa Sukamulya, Kabupaten Tangerang mengalami kecelakaan di Jalan Panjalu, Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Begini kisahnya Sobat penyintas. Hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022, bus yang membawa rombongan peziarah dari Desa Sukamulya mengalami masalah. Sistem pengereman tidak berfungsi alias remblong. Bus kemudian hilang kendali dan menabrak kendaraan lain. Juga menabrak 3 rumah yang berada di pinggir jalan raya. Udah, guys makan nasi aja belum habis, masih dipegang, langsung itu oleng. Empat orang meninggal dunia dan 37 orang lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa kecelakaan itu, Sobat penyintas. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kenapa bangun dulu, bangun dulu. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu juga nggak tahu. Akhir-akhir ini nih, Ibu sering gelisah. Terus firasat Ibu tuh nggak enak. Yaudah Ibu tenang ya. Sekarang Ibu nggak usah mikirin apa-apa lagi, men. Kita masuk. Ya udah. Perasa sebenarnya dari rumah ini aja saya udah jatuh, udah nyungsep saya di situ. Ya perasa udah gitu saya nabrak ini berdarah lagi ininya nih. Beliau sempat punya firasat yang tidak baik tentang kepergiannya itu. Tapi semua itu segera ditepis oleh sang anak yang terus menenangkan dan memberi semangat kepada bundanya. Ya Allah, semoga bukan pertanda yang nggak baik. Ya Allah. Ibu kenapa? Nggak tahu, Ibu juga bingung. Seharian ini kamu tahu nggak? Ibu tuh 2 kali celaka. Tadi pagi-pagi mau buka jendela, kaki Ibu tuh kesandung di pintu. Terus tadi kan Ibu mau keluar, kamu lihat sendiri. Jadi Ibu banyak berdoa ya. Ibu nggak boleh mikir yang aneh-aneh lagi. Semoga ini bukan pertanda yang nggak baik ya. Iya Bu, amin. Ini tumben mau ziarah kok sekarang. Kayak ada aja yang kelupaan. Udah Ibu jangan mikirin aneh-aneh. Ibu bismillah aja, semoga di jalan nggak kenapa-napa ya. Amin. Iya sih, cuma ada aja yang ketinggalan dari Ya udah nggak semalam. usah dipikirin ya Bu. Waalaikumsalam. Temen-temen Ibu tuh. Ya udah kamu temuin dulu deh. Masih belum siap gitu. Waalaikumsalam. Ih, ibu-ibu udah pada siap ya? Mana Bu Yati? Bu Yati udah siap. Si ibunya masih rapi-rapi dulu di dalam. Nanti bentar ya dipanggilin dulu ya. Oh iya. Ibu itu temen udah pada datang loh, udah nungguin. Ya udah deh. Yuk, yaudah yuk. Ibu ke depan.
Ibu-ibu, aduh maaf ya ibu nunggunya lama. Ini biasa anak saya kalau saya mau pergi pasti ada aja. Ya udah, Yola, kamu jagain rumah ya. Ibu hati-hati di jalan ya. Ya udah, ayo Hati-hati ya ibu-ibu ya. Hati-hati ibu-ibu. kamu jaga rumah ya. Iya bu. Terus berangkatnya juga saya nyasar mobil. Aturan kan mobil saya nomor 1, saya naiknya ke model nomor 2 aja. Udah ada firasat. Harusnya tuh mungkin kalau nggak ada celaka mungkin saya harus pindah tuh ke nomor 2. Ibu-ibu, aduh saya teh bingung. Saya naik bis nomor berapa ya? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau saya mah nomor 2, Bu. Dengan nomor 1 sama saya. Oh, barengan ya? Iya, barengan sama saya. Ya udah yuk. Ya. Tujuannya dari sini ke Cirebon dulu. Dari Cirebon ke Penjalu. Ya, dari Penjalu itu niatnya mau ke Pengejahan. Aduh, akhirnya bisa juga ya Bu ziarah bareng ya. Iya, saya baru pertama nih kali. Oh, baru pertama. Saya udah ziarah berapa kali sih? Pak sopir dengan setia mengantar rombongan dari satu tempat ke tempat lainnya. Baru itu datang, saya baru duduk makan, udah habis makan nasi aja belum habis, masih dipegang, langsung itu oleng. Sore itu, rombongan memasuki Jalan Panjalu Panumbangan. Musibah itu datang, sobat penyintas. Astagfirullahalazim, tiba-tiba saja bus nomor 1 yang ditumpangi Bu Yati mengalami remblong di jalan yang menurun, tepatnya di Tanjakan Balas. Video amatir warga ini merekam situasi pasca kecelakaan maut di Tanjakan Balas, Payung Sari, Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, Sabtu petang. Warga sekitar pun panik setelah bus menghantam rumah. Adapun sejumlah korban menderita luka akibat kecelakaan itu. Seperti diketahui, kecelakaan maut ini melibatkan sebuah bus pariwisata dari Tangerang, Banten. Bus yang mengangkut penumpang yang telah melakukan ziarah dari Panjalu itu menghantam sebuah sepeda motor dan mobil serta 3 rumah warga hingga hancur. Berapa? Nah, sementara terdata oleh kami ada 3 korban yang meninggal dunia. Dengan 24 korban lainnya yang luka-luka, masih kami inventarisir, kami data. Ini berada di puskesmas terdekat. Keadaan itu kan udah bulang geleong ya. Udah saya pegangan aja, cuman manggilnya hanya Allah saya. Ingat sama Allah aja. Enggak ngomong apa-apa, Allah aja. Karena panik, takut meledak, saya loncat turun dari kaca jendela. Ya Allah, semua penumpangnya terluka, sobat. Bahkan ada yang meninggal dunia. Tak bisa dibayangkan rasa sedih dan duka yang dirasakan oleh keluarga korban ya, sobat. Semoga para korban dan keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan ya, sobat penyintas. Semoga mereka ikhlas menerima musibah yang telah terjadi dengan lapang dada. Firasat yang datang tiba-tiba menjadi sebuah kenyataan. Di tengah hidupnya yang menjanda, Bu Yati harus menerima luka dan trauma akibat bus pembawa celaka yang ditumpanginya. Kasih sayang dari sang anak semoga bisa menghapus trauma di hatinya. Ibu jangan sedih ya. Ibu kan belum makan. Ayo sekarang kita makan dulu. Ibu jangan nangis ya, ibu harus sabar. Alhamdulillah bisa bersyukur dari kecelakaan maut. Mungkin Allah masih ngejaga.
Rasa syukur tak pernah lepas dari doanya. Dia lolos dari maut yang hampir merenggut nyawanya. Tak bernasib sama dengan teman dekatnya yang harus meregang nyawa. 1000 luka dan trauma hanya menyisakan duka dan air mata bagi korban selamat bus Pandawa. Musibah mungkin tidak akan datang menghampiri kita jika kita selalu waspada dan teliti sebelum bekerja. Musibah bisa saja datang saat manusia lalai untuk berdoa. Semoga musibah yang terjadi bisa menjadi cermin bagi kita semua agar tak ada lagi musibah ziarah yang berujung duka. Dibawa keluar bapak saya, sampai didopong gitu, sampai digendong, udah nggak usah jalan, kasihan kan mati nggak ngeliat. Ya alhamdulillah dia di belakang. Sobat penyintas, bangunan di areal bekas rawa atau tanah bergambut sering mengalami penurunan konstruksi yang berakibat bangunan miring bahkan ambruk. Hal ini dikarenakan kondisi kontur tanah yang tidak stabil. Seperti halnya yang terjadi di salah satu kota satelit ibu kota Jakarta. Akibat tanah bergerak, sebuah menara masjid roboh, menimpa rumah warga yang bernama Umi. Menara tersebut menimpa rumah yang berada di samping masjid. Seorang nenek penghuni rumah menderita luka memar pada bagian kepala akibat tertimpa atap rumah dan gentengnya ambruk usai tertimpa menara masjid. Halo Sobat Penyintas, perkenalkan ini Nenek Umi. Beliau tinggal di timur Jakarta, tepatnya di Tambun, Bekasi. Sehari-hari beliau berjualan di toko kelontong dan dibantu oleh Rojanah anaknya. Nenek Umi dikenal sebagai sosok yang dermawan, suka berbagi baik berupa uang atau makanan ke sesama. Beliau juga sering mengajarkan anak dan cucunya untuk berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Cuk, kasih ke bapaknya. Ya, Nek. Nek, kenapa nenek suka ngasih duit ke orang? Sedekah itu penting, Cuk. Karena sedekah itu buat menolong kita nantinya. Rojanah, anak sulung Nenek Umi, perangainya sama dengan sang ibu. Ia juga begitu peduli dengan orang di sekitarnya. Bu, karunnya saya ambil ya. Iya Pak, silakan. Walaupun mereka sebatas cukup untuk makan, namun mereka gemar berbagi. Pak, dimakan ya Pak? Terima kasih Bu, repot-repot ya Bu. Sama-sama Pak, nggak repot kok. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Hari Rabu 16 Februari 2022, sore itu hujan turun disertai angin kencang. Nenek Umi pun bergegas menutup toko kelontong miliknya. Karena air pasti masuk ke dalam toko, pikirnya. Lagi beres-beres ini telaso, orang hujan itu mau tutup itunya telasonya.
Terlihat si Rojana sedang asik menonton TV sambil menjaga bayinya yang baru berusia beberapa bulan. Lagi sebelum kejadian kubah jatuh, saya ada di dalam. Lagi ngasih ASI anak yang paling kecil. Sama nenek ada di samping itu, Mak. Kencangnya suara guyuran hujan terdengar hingga ke dalam rumah. Iya, hujan angin gede banget angin. Ya, angin tuh orang hujan takut itu pada ke dalam airnya nutup ini nih. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras seperti ledakan bom di dalam rumah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terus nenek ke situ ke dalam tuh ketimpa ini menara. Suaranya kayak geledek gitu, gede banget suaranya. Terus sampai rasanya kayak hati nggak rasa punya hati di dalam. Pas kubah jatuh ya langsung kaget, kirain mau petir, kata saya mau petir gitu ya. Puing-puing plafon berjatuhan dan menimpa seisi rumah nenek Umi. Rojana, kakek, cucu-cucunya terperangkap tertimpa tumpukan puing plafon yang ambles jatuh menimpa mereka. Kaki gue! Di yang tetangga pada keluar katanya itu kubah jatuh, saya nggak denger karena hujan terlalu besar ya sama angin kencang kan, kita nggak tahu, kedengaran dipanggilin, pas udah ngelihat orangnya saya baru kaget gitu, kata saya, oh iya kubah jatuh. Rojana berteriak minta tolong, dia mendekap melindungi si bayi dengan badannya. Ya Tuhan, beri mereka perlindungan-Mu. Pada nggak tahu, belum tahu ada warga manggilin keluar, kan dia di dalam jauh di belakang itu posisinya. Pas itu ada yang nolongin sih, itu pisan bengkel dibawa keluar bapak saya, sampai didopong gitu, sampai digendong udah nggak usah jalan, katanya kasihan kan matanya nggak ngeliat. Ya alhamdulillah dia di belakang. Berselang lama, para warga datang dan bergegas masuk ke dalam toko kelontong. Mereka berusaha sekuat tenaga menyelamatkan para korban dari timbunan puing-puing plafon yang jatuh menghimpit tubuh nenek Umi sekeluarga. Bu Rojana, kaki. Bu Rojana, astagfirullahaladzim. Bu, ibu nggak apa-apa. Ayo Bu, saya tolong Bu, pelan-pelan Bu, ada asbes Bu. Ayo Nek, kita keluar Nek. Ya, aduh, saya gendong ya. Ini perasaan kaget banget. Alhamdulillah masih bersyukur dikasih nikmat hidup, masih pada selamat biarpun emas saya itu tangannya kena, melindungi kepalanya. Alhamdulillah juga aki-aki yang di dalam bisa selamat juga karena ditolongin sama ini samping. Jangan sini dong. Iya, terus. Baik lagi dulu. Terus mama. Aduh. Ya Allah. Kan bisa lari, tapi tapi bisa lari ke situ ke depan saya. Itu orang takutin tak rubuh lagi. Ya ribu lagi mati datang gitu ini dia begitu. Jadi bisa, tapi masih bisa ke sini jalan. Tapi sakit banget, saya nenek nangis banget dah. Sekarang sudah agak mendingan, udah nggak rasa takut banget. Iya, lagi baru berbang sebulan mah masih rasa takutnya apa ini rubuh lagi begitu, masih takut. Kalau musibah kita nggak ada yang tahu. Udah saya gitu aja, hati-hati kalau ada yang musibah kayak saya yang kalau lagi hujan kencang, angin kencang, kita waspada aja dah gitu. Waktu berlalu, Nenek Umi merasa bersyukur. Tuhan sangatlah baik kepadanya. Ia masih diberi umur panjang meski musibah datang menghampiri keluarganya. Mak, kok bisa ya Mak?
rumah kita kan untuk menara begini. Iya ya. Tapi alhamdulillahnya kita masih dilindungi sama Allah. Astagfirullahaladzim, Ma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kaget tuh deh. Ya Allah. Ya Tuhanku, lindungilah keluarga kami ya Allah. Berilah keselamatan ya Allah. Jangan sampai ada apa-apa ya Allah.